بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa Allah curahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat di dalam pandangan kita dan juga di dalam pandangan Allah. Karena terkadang kita memandang pemberian Allah itu nikmat, tapi hakikatnya Allah ingin berikan malapetaka kepadanya. Maka sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa melalaikan kita dari Allah, maka itu bukan nikmat. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita malah melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah, maka itu bukan nikmat. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita malah dengan sesuatu itu kita bebas sebebas-bebasnya untuk bermaksiat kepada Allah, berarti itu bukan nikmat. Maka dari situlah kita benar-benar waspada, berhati-hati apapun yang diberikan oleh Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita benar-benar nikmat atau hakikat nikmat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab Al-Usul As-Salasah
Tiga pondasi yang wajib bagi kita sebagai muslim untuk mempelajarinya. Namun sebelumnya izin dulu Ustaz. Jadi grogi anak kalian untuk hadir. Izin Ustaz. Ustaz Rizal, Ustaz Zainal Abidin. Ahibati fillah, alhamdulillah kita sudah mengambil beberapa pembahasan sebelum membahas tiga pondasi yang wajib dipelajari. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, ada beberapa hal yang harus kita, yang wajib kita pelajari, yang kita ketahui sebelum kita mengetahui tiga perkara tersebut. Makanya kita katakan ini muqaddimah. Yang pertama sudah kita ambil, ada 4 perkara yang harus kita ketahui. Al-ilmu, ilmu, kemudian al-amal bihi, beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang kita ketahui dan yang sudah kita amalkan. Terjadi memang di kalangan para ulama, perselisihan di kalangan para ulama, apakah ada ancaman orang-orang yang mengajarkan ilmu sebelum dia mengamalkannya? Sebagian ulama mengatakan ada ancaman. Sebagaimana firman Allah, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Kabura maqtan 'inda Allah, sebuah kebencian yang besar di sisi Allah. An taqulu, kalian mengatakan, ma la ta'malun, namun kalian tidak mengamalkannya. Allah juga mengatakan, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian mengajak manusia kepada berbuat kebaikan, namun kalian melupakan diri kalian sendiri. Bahkan termasuk juga di dalam ancaman di dalam hadis, sebuah azab, sebuah siksaan orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, namun ketika dia mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukannya. Dan ketika dia mengajak manusia untuk menghindarkan seluruh bahaya-bahaya atau maksiat atau dosa, malah dia melakukannya. Allah ancam, disebutkan dalam hadis, dia akan berputar-putar sebagai azab. Bahkan manusia di kalangan itu, antum si fulan, dahulu engkau yang mengajari kami, dahulu engkau yang memberikan nasihat kepada kami, kenapa antum sekarang seperti ini, diazab, disiksa? Lalu dia mengatakan, na'am, dahulu aku ajarkan kepada kalian kebaikan, dahulu aku ajak kepada kalian untuk melakukan kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Dahulu aku mengwaspadai, mengatakan jauhi larangan-larangan, dosa-dosa, maksiat, namun aku melakukannya. Ini menunjukkan, kata para ulama, sebelum kita mendakwahkan atau mengamalkan sesuatu, terlebih dahulu kita mengamalkannya. Namun sebagian ulama mengatakan, termasuk diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak mesti. Kerana bab mengamal berbeda dengan bab mengajarkan, mengamalkan atau mendakwahkan. Bab belajar berbeda, satu bab mengamalkan juga bab lain, bab mengajarkan juga bab lain. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mengkumpulkan semuanya.
Kemudian juga kita sudah mengambil dari penjelasan penulis, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu di sini, yang belajar mempelajarinya, yang mengajarinya, kemudian yang membacanya, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum hadhihi al-masail ats-tsalath, bahawa wajib bagi setiap muslim dan laki dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Alhamdulillah sudah kita ambil, pertama sudah kita ambil, dan kedua sebagian sudah kita ambil. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita, menanggung rezeki kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah ciptakan kita, lalu Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja tanpa ada arah. Terjadi di sini banyak penjelasan di kalangan para ulama. Apa maksud dari tidak membiarkan begitu saja? Sebagian ulama mengatakan tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Menunjukkan ketika Allah ciptakan kita, maka di sana ada perintah dan di sana ada larangan. Di sana ada perintah dan di sana ada juga larangan. Siapa yang memerintah dan siapa yang melarang? Yang menciptakan kita, yang membuat kita ada di permukaan bumi ini, lalu dia melarang dan dia memerintahkan. Kemudian juga sebagian ulama menjelaskan, Allah menciptakan kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja, hidup begitu saja. Kata ulama, tidak ada balasan kebaikan dan keburukan. Menunjukkan ketika Allah hadirkan kita di permukaan bumi ini, di sana ada balasan. Ada balasan kebaikan dan ada balasan keburukan. Jadi menunjukkan bukan begitu diciptakan oleh Allah lalu Allah biarkan begitu saja. Tidak, ada balasan. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah balas dengan kebaikan itu. Allah balas kebaikan tersebut. Dan jika kita melakukan keburukan sekecil apapun, Allah juga balas keburukan tersebut. Sebagian mengatakan, termasuk juga penulis, walam yatrukna hamala, tidaklah Allah menciptakan kita lalu membiarkan kita hidup begitu saja tanpa arah, bal arsala ilaina rasula, agar hidup kita ini terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang pencipta, yang diinginkan oleh pencipta. Allah utus rasul-rasul, bal arsalna rasula, Allah utus rasul. Wa fi kulli ummatir rasula, setiap umat itu ada rasul. Apa tujuan rasul itu? Mengarahkan tujuan arah hidup kita ini, mengarahkan, menjelaskan apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Makanya pernah kita sampaikan ada beberapa tugas para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah menjelaskan Allah,
menjelaskan tentang Allah, agar hamba itu mengenal Allah. Semakin dia kenal dengan Allah, semakin dia cinta kepada Allah. Kalau semakin kuat cintanya kepada Allah, maka semakin banyak dia menyebut-nyebut namanya. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, di antara bukti cinta kuat seorang hamba, cinta yang kuat seorang hamba di dalam hatinya kepada Allah, lisannya banyak menyebut namanya. Ini cerminan bagi kita jemaah. Kalau lisan kita masih jarang menyebut namanya, begitulah besar cinta kita kepada Allah di dalam hati kita. Semakin besar kita mencintai Allah di dalam hati kita, karena ahibati fillah, cinta itu amalan apa? Amalan hati. Cinta itu amalan hati. Dan dengan cinta yang kuat yang berada di dalam hatinya, akan nampak pada anggota badannya. Akan nampak pada anggota badannya. Lihat ibadah seseorang. Padahal cinta itu bagian dari rukun sebelum melakukan ibadah. Ada mahabbah, ada khauf, takut, khawatir, rasa cemas, ada roja, berharap. Jangan pernah tiga perkara ini luput dari setiap ibadah. Maka lihat, kalau seseorang di dalam melakukan ibadah, ada enggak tiga perkara ini hadir pada dirinya? Kalau ada, nampak pada ibadahnya. Itu pasti. Dia melakukan ibadah itu benar-benar menikmati ibadah itu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seseorang melakukan ibadah, tiga perkara ini tidak ada pada dirinya, maka lihat ibadahnya, malah dia merasa bosan di dalam ibadah itu. Dia tidak menikmati. Salatnya dia tidak nikmati. Baca Qur'annya dia tidak nikmati. Karena luput dari tiga itu. Maka semakin cinta kita kepada Allah, semakin nampak ibadah kita, dan semakin banyak kita menyebut namanya. Tapi kalau hanya menyebut nama Allah di saat-saat kita ibadah saja, begitulah kualitas cinta kita kepada Allah. Ingatnya kepada Allah di saat ibadah saja. Maka begitulah kualitas cinta dia kepada Allah. Maka hibati fillah, bal arsala ilaina rasula. Makanya siapapun, karena Nabi, karena Rasul itu mengarahkan kepada jalan yang terarah, jalan yang benar-benar jelas kemana arahnya, jalan menuju keridhaan Allah jelas, jalan menuju kebenaran hak jelas, jalan menuju syurga jelas. Ikuti saja Rasul. %100 ikuti saja Rasul. Mungkinkah jalan Rasul tersesat? Mungkin? Enggak.
mungkin. Mungkinkah jalan Rasul mengajak kepada atau menuju kepada arah neraka? Tidak mungkin. Demikian juga seorang dai, seorang pengajar, seorang pemberi nasihat. Semua ini ulama, ustaz, kiai, habib, semua ini harus mendakwahkan kepada manusia mengikuti jalan Rasul saja. Enggak perlu jalan kita. Harus mengikuti Rasul saja, tidak boleh mengikuti dirinya. Mengikuti Rasul saja. Karena apa? Karena kalau dia ajak menuju jalan dia, jalan yang penyeru ini, dai ini, jelas pasti benar atau tidak? Belum pasti. Belum ada kepastian jalan seseorang selain Nabi dan Rasul, belum ada kepastian. Para sahabat bagaimana, Ustaz? Para sahabat itu pun mereka berjalan di atas jalannya Rasul. Mereka berjalan di atas jalannya Rasul. Maka tidak boleh siapapun kita tiru, enggak boleh. Kita ikuti, enggak boleh. Maka kita sebagai dai, kita sebagai yang memberikan nasihat, kita ajak manusia menuju jalan yang diikuti Rasul sudah. Namun terkadang na'udzubillah, banyaknya para dai, para penceramah mengajak untuk mengikuti dirinya. Dan itu tidak aneh. Itu tidak aneh. Karena Rasul sudah menggambarkan kepada kita, menyatakan kepada kita, ada dai-dai yang mengajak ke mana? Ke syurga atau ke neraka? Ke neraka, jemaah. Ada dai-dai yang mengajak ke pintu neraka. A'udzubillah. Maka agar supaya hidup kita sesuai kehidupan yang diinginkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan kita, maka ikuti jejak kehidupan Rasul. Ikuti kehidupan jejak Rasul. Apalagi Rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan manusia atau dari kalangan malaikat. Manusia. Rasulullah itu makan, kita juga makan. Bayangkan kalau Rasul itu tidak makan, gimana ngikutinya? Rasulullah itu juga nikah, kita juga nikah. Subhanallah. Bagaimana rumah tangga Rasul? Kita juga dalam rumah tangga mengikutinya. Karena dia manusia. Karena dia manusia. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang mengikuti taat kepada Rasul, siapa yang mengikuti Rasul 100%, ingat, dalam ibadah, dalam agama, bukan permasalahan dunia. Karena ada yang banyak keliru. Kalau kita Ustaz mengikuti Rasul, berarti enggak boleh pakai handphone, enggak boleh pakai kenderaan Vario, enggak boleh pakai kenderaan mobil, berarti harus pakai onta, Ustaz. Ini keliru. Jahil murakkab. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, seluruh hadis di dalam hadis memerintahkan kita kepada untuk mengikuti Rasul. Itu semuanya permasalahan
agama. Enggak ada permasalahan dunia. Apalagi rekomendasi Nabi, antum a'lamu bidunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Kalau permasalahan dunia silakan. Yang memiliki inovasi ini, memiliki ini silakan. Tapi permasalahan agama, hati-hati. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mengikutinya pasti masuk surga. Menunjukkan jalan Rasul mengarah ke mana? Surga. Berarti siapa yang tidak mengikuti jalan Rasul belum pasti menuju surga. Kalau ada yang pasti, mengapa mengikuti yang tidak? Yang tidak pasti. Kalau sudah ada yang pasti, kenapa mengikuti yang tidak pasti? Sekalipun dia cucu Rasul, sekalipun dia katanya apa? Ahlul Bait, katanya. Harusnya kalau dia mengaku Ahlul Bait, dia mengajak manusia mengikuti kakeknya Rasul. Namun malah melanggar. Na'udzubillah. Wa man 'asahu dakhalan nar, siapa yang bermaksiat kepada Rasul, siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka ancamannya neraka. Berarti siapa yang mengikuti Rasul surga, siapa yang tidak mengikuti Rasul neraka. Berarti wajib atau tidak mengikuti Rasul? Wajib, bukan pilihan. Mengikuti Rasul 100%, na'am. Jangan hanya memilah-memilih. Oh, ini sesuai, ikuti. Kalau enggak sesuai dengan diri kita, enggak ikuti. Ini bukan mengikuti 100%. Bukan pilihan mengikuti Rasul, wajib perintah. Baik, ini sudah kita ambil, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang wajib juga kita mempelajarinya, mengetahuinya, kata penulis, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Kata penulis, yang kedua yang wajib juga kita mengetahui adalah bahwa Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, apa maknanya? Allah benci. Allah tidak suka. Apalah guna hidup, Pak, Ibu, ikhwan dan akhwat, kalau Allah tidak mencintai kita? Apa guna hidup? Apa guna hidup di permukaan bumi ini sekalipun bergemilang dengan harta, tapi Allah benci kepada kita? Apa guna hidup? Kalau ada kalimat Allah tidak suka, Allah tidak ridho, berarti berhati-hati atau tidak? Berhati-hati jemaah. Terkadang kita takut manusia tidak mensukai kita. Takut. Katanya, Ustaz, nanti kita mengikuti Rasul, nanti solat tidak disolatkan oleh manusia. Ya enggak urusan kita. Kita udah mati kita. Nanti tak ada mengurus jenazah kita, Ustaz. Nanti tak ada orang sunyi, Ustaz, datang. Tak ada orang datang. Wallahi jemaah, kita takutkan perkara itu sampai kita melanggar, melakukan yang dibenci oleh Allah. Berarti kita lebih memilih benci manusia daripada benci Allah.
sedikitnya jemaah menangis, sedikitnya manusia menangis karena kepergian kita, banyaknya manusia menangis karena kepergian kita, tidak mutlak di atas kebenaran dan kebatilan. Tidak mutlak. Itu bisa terjadi di atas kebenaran, bisa. Dan bisa terjadi di atas kebatilan, bisa. Tapi alangkah indahnya kalau manusia menangis ketika kita meninggalkan dunia ini, menghadap Allah, dan kita menghadap dalam keadaan keridhaan Allah, cinta Allah. Lalu manusia juga cinta kepada kita karena manusia ini faham mencintai yang dicintai oleh Allah. Naam, kita harus mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai sebuah tempat, sesuatu perkara yang Allah cinta kepada perkara itu. Kita cinta itu. Kenapa kita cinta itu? Karena Allah mencintainya. Kenapa kita cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah? Yang mereka di atas segala perbuatan yang dicintai oleh Allah, lalu kita mencintai mereka. Kenapa kita mencintai mereka? Karena Allah cinta kepada mereka. Dan pasti semua gerak-geriknya, semua perbuatan yang kita lakukan di permukaan bumi ini berdasarkan segala cinta kepada Allah, maka Allah pasti cinta kepada kita. Allah pasti cinta kepada kita. Annallaha la yarda, Allah tidak ridha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha kalau ada hamba yang mensekutukan Allah dengan makhluk apapun. Allah enggak ridha. Jelas ini jemaah? Jelas. Allah tidak ridha jika seseorang mensekutukan Allah terlebih di dalam ibadah kepadanya. Terlebih di dalam ibadah kepadanya. Harusnya di dalam ibadah mutlak kepada Allah dan karena Allah. Itulah ikhlas. Beribadah kepada Allah saja dan beribadah karena Allah saja. Jika diselewengkan kepada selain Allah, jika diselewengkan kepada karena selain Allah, berarti lawan dari ikhlas apa? Syirik. Maka di situ Allah tidak ridha, Allah benci. Sekalipun sesuatu yang kita sekutukan itu adalah dari kalangan malaikat maut, dari kalangan malaikat. La malakun muqarrabun. Sekalipun yang kita sekutukan dengan Allah itu adalah malaikat, Allah enggak ridha. Padahal malaikat adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Tetap tidak Allah ridha. Wala nabiyyun mursal, sekalipun itu yang kita sekutukan dengan Allah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul, tetap Allah tidak ridha. Tetap Allah benci. Kalau dengan malaikat kita sekutukan Allah, Allah benci, apalagi selain itu.
Kalau dengan para nabi dan para rasul, makhluk yang paling termulia di permukaan bumi ini, makhluk yang paling termulia di permukaan bumi ini, dari kalangan para nabi dan para rasul, itu pun Allah tidak ridha kalau kita sekutu dengannya. Mensekutukan Allah dengan para nabi dan para rasul yang dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini, siapa lagi yang lain? Apalagi yang lain? Bismillah. Sedangkan itu adalah para nabi dan para rasul yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun Allah tidak ridha, apalagi para manusia yang tidak jelas kemuliaannya. Itu pun Allah tidak ridha. Meminta kebutuhan kita di dunia, perkara di dunia saja, kepada Nabi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sedangkan Nabi sudah wafat. Kalau meminta perkara dunia saja kepada Nabi yang sudah wafat tidak boleh, apalagi selain para Nabi. Apalagi kalau perkara akhirat, keselamatan di akhirat itu hanya mutlak milik Allah. Keselamatan di akhirat itu mutlak, itu hanyalah milik Allah. Lalu kita minta keselamatan kepada Nabi dan kepada Rasul yang sudah wafat. Itu saja Allah tidak suka, Allah tidak ridha. Bagaimana kalau kepada ulama? Siapa ulama ini? Sedangkan kepada Nabi saja Allah tidak ridha, Allah tidak suka, enggak boleh. Apalagi kalau di level di bawah Nabi dan Rasul. Namun terkadang akal tidak diputar, tidak digunakan untuk mencerna itu. Masih juga meminta kepada si fulan, wali fulan yang sudah wafat, yang sudah meninggal, minta keselamatan, minta syafaat. Subhanallah. Makanya ini semuanya kesyirikan. Ada lagi minta keberkahan. Udah azan Isya? Minta keberkahan, ada berkeyakinan pada ustadz ada berkah di tangannya. Sisa-sisa minumnya ada berkah. Dulu kita kan seperti itu kan. Dulu kalau ada ustadz habis kajian, habis memberikan ini, kita berebut sisa minumnya supaya berkah, kemudian supaya pintar. Kalau tak belajar, tak pintar-pintar juga itu. Gak ada pengaruhnya minuman ustadz pintar atau tidaknya. Kemudian jari ustadz, jari ini ada berkah. Wallahi, kalau perkara jasad hanya Nabi yang memiliki keberkahan. Selain dari itu tidak ada. Jasad, Nabi jasadnya berkah, naam. Jangan samakan dengan makhluk manapun. Selevel apapun ulamanya, selevel apapun imannya, selevel apapun kesolehannya, tak ada berkah pada jasadnya, pada tangannya, pada apapun tidak ada berkah itu. Jelas ini jemaah? Gak ada berkah. Jangan bersalaman mengambil berkah pada tangan ustaz, gak ada itu. Apa yang ada di tangan ustaz itu?
ulama si fulan, enggak ada. Bekas minuman ustaz, bekas minuman kiai, enggak ada keberkahan di situ. Di mana ada keberkahan pada ustaz, keberkahan pada ulama, keberkahan pada kiai, keberkahan kepada yang menyeru kepada kebaikan, keberkahan pada mereka adalah mengamalkan apa yang dia ajak. Itu keberkahannya. Sampai na'udzubillah, sampai ada karena menganggap keberkahan pada guru, ustadz, sampai dia serahkan istrinya bermalam dengan ustadz itu untuk melakukan hubungan suami istri supaya anaknya nanti berkah. Na'udzubillah. Ketika bersalaman, bercium ini, enggak ada berkah di situ jemaah, enggak ada. Enggak ada di situ keberkahan. Mana dalil yang menyatakan itu keberkahan? Mana? Di mana? Keberkahan pada ustadz tersebut, keberkahan kita ambil dari ustadz tersebut, dari kiai tersebut, dari ulama tersebut, ketika kita mengamalkan apa yang dia ajarkan, di situ keberkahannya, bukan pada jasadnya. Karena kalau kita mengambil berkah dari jasad yang belum ada jelas keberkahannya, itu jatuh kepada lembah kesyirikan. Talabul berkah, meminta keberkahan, itu bisa jatuh ke kesyirikan. Bersalaman dengan ustaz, cium supaya berkah, syirik atau tidak? Syirik jemaah. Namun terkadang berlebihan, sampai berlebihan sujud kepadanya. La ilaha illallah. Padahal sujud itu milik siapa jemaah? Milik Allah. Sujud ruku' itu milik Allah, khusus kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya diizinkan, dibolehkan oleh Allah untuk sujud kepada selain Allah, akan kuperintahkan para istri itu sujud kepada para suami. Namun tidak ada izin dari Allah untuk sujud kepada makhluk apapun, tidak ada izin. Ustaz, itu kan tanda penghormatan kita. Di dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana tanda penghormatan kita kepada orang tua. Oh, dijelaskan. Tanda penghormatan kita kepada ustaz, guru kita. Islam sudah menjelaskannya. Tidak ada satupun harus dengan sujud. Lihat kemarin tuh di video-video, ngambil ijazah, ngambil ini, sujud. La ilaha illallah. Maka ini tidak boleh. Karena itu jatuh kepada kesyirikan. Maka ada satu kalimat jemaah, makanya ahibati fillah, yang sebenarnya yang dibenci saat ini, oleh manusia, karena manusia itu dibenci karena apa? Manusia itu menyeru kepada manusia untuk hanya sujud kepada Allah mutlak. Minta kepada Allah mutlak, tidak boleh minta kepada orang mati. Tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ketika kita sampaikan itu, kita dibenci. Hakikatnya mereka lah yang sayang kepada umat. Agar umat ini selamat dari kesyirikan, agar umat ini benar-benar bergantung kepada Allah,
agar umat ini agar benar-benar sujud, rukuk, berdoa hanya kepada Allah. Inilah manusia-manusia yang saat ini dibenci oleh manusia. Hakikatnya mereka adalah sangat sayang kepada umat ini agar umat ini selamat dari api neraka. Baik, Isya, kita salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang harus kita mengetahuinya, karena ini adalah perkara inti dari agama. Inti dari agama adalah tauhid. Yang paling inti atau perkara yang paling terpuji. Dan kebalikannya, perkara yang paling terbenci di dalam agama adalah lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Syirik. Nabi SAW mengatakan ada 7 perkara yang sangat membahayakan. As-sab'u al-mubiqat. 7 perkara yang sangat membinasakan. Di antara 7 perkara yang paling pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kalau ada di sebuah kampung, di sebuah desa berbuat zina, apa yang terjadi kepada mereka? Manusia akan memandang rendah kepada mereka. Betul atau tidak? Nah, merendahkan mereka karena di dalam salah satu keluarga tersebut ada yang berbuat zina. Ada juga di dalam sebuah desa tersebut, sebuah kampung tersebut yang melakukan pembunuhan. Maka manusia yang ada di dalam kampung tersebut akan memandang rendah. Bahkan mereka akan berbicara dimanapun dan dengan siapapun akan membicarakan tentang si fulan pembunuh. Manusia akan menghinakan mereka karena dia pembunuh. Namun kalau ada di kampung tersebut seorang dukun ampuh, pemuja syaitan, pemuja iblis, melakukan ritual-ritual untuk mendekatkan diri kepada syaitan, menyembelih hewan-hewan untuk tujuannya kepada syaitan. Ketika mengobati pun meminta bantuan kepada iblis, syaitan. Apa yang dilakukan masyarakat untuk kepada mereka, kepada dia? Manusia akan memujinya.
manusia akan menghormatinya. Kebalik. Mana lebih besar dosanya? Zina, pembunuh, daripada dukun tersebut? Mana lebih besar dosanya? Dukun. Yang paling dibenci oleh Allah ini. Namun itulah kita memandang kebalik dari pandangan secara syariat. Makanya kita ingin merubah cara pandang manusia ini. Haruslah dalam satu desa tersebut, dalam satu kampung tersebut, kalau ada tumbuh dukun, harus dihinakan. Karena dia pemuja syaitan. Di zaman Umar bin Khattab, banyak dukun-dukun dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab memerintahkan membunuh para dukun. Kita di zaman ini, paranormal, punya follower, punya YouTube, punya akun, tempat bertanya, pengikutnya yang banyakan. Padahal paranormal, apa nama itu? Bukan normal itu, paranormal. Nah, tidak normal. Bukan paranormal namanya, tak normal itu. Yang normal-normal ini kita ini normal. Kalau dia dah biasa nengok jin, di mana jin tempatnya, itu bukan normal tuh. Itu dah penyakit. Namun sekarang keramat dikatakan, oh di Sipolan tu tahu nampak jin dia, hebat dia ya. Padahal hakikatnya itu di luar dari normal. Karena itu kesyirikan jemaah. Maka kita ingin mengembalikan manusia memandang sebagaimana syariat memandang. Sesuatu itu dia dihinakan, memang kita harus memandangnya dengan cara hina. Naam, zina dosa besar. Membunuh dosa besar. Namun di atas dari dosa besar itu adalah syirik. Termasuk itu dukun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Jin, Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Masjid itu adalah tempat ibadah hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allah ahada. Maka jangan kalian menyembah di masjid itu kepada selain Allah. Jangan kalian meminta di masjid itu kepada selain Allah. Jangan kalian bermohon, bergantung kepada di masjid tersebut kepada selain Allah, karena masjid itu milik Allah. Bersamaan saja tidak boleh. Setelah dia sujud kepada Allah, setelah dia ruku kepada Allah, bahkan dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu dia mengatakan, Ya Abdul Qadir Jailani, bantu aku. Boleh? Tak boleh. Ya Syekh Fulan, Ya Wali Fulan, tolong aku. Padahal baru sujud kepada Allah, padahal baru ruku kepada Allah.
Padahal dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan. Dia panggil di dalam doanya orang yang sudah wafat. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru kepada selain Allah bersamaan dengan Allah. Bersamaan saja tidak boleh, apalagi mutlak kepada selain Allah. Karena itu larangan. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena itu perkara yang dibenci oleh Allah. Karena itu adalah hak Allah, harus mentauhidkan Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Hadis ini di Bukhari, disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah digonceng oleh Nabi. Kemarin pernah kita bacakan hadis, juga pernah digonceng oleh Nabi. Siapa sahabat itu? Siapa? Anas. Siapa? Saya pernah juga dibonceng oleh Nabi. Waktu itu dia digonceng oleh Nabi sebelum baligh. Ya ghulam, inni u'allimuka bikalimatin. Aku ingin mengajarkan beberapa kalimat. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, aku pernah digonceng oleh Nabi. Ini Mu'adz bin Jabal juga bercerita, aku pernah digonceng oleh Nabi. Di dalam waktu atau momen tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepada aku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Hak siapa ni jemaah? Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut, hamba yang menunaikan hak Allah. Ketika hamba tersebut menunaikan hak Allah, apa yang akan diberikan Allah kepadanya? Maka qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, haqqullah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah dia semata menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wala yushriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini hak siapa? Hak Allah. Itulah tauhid. Makanya nanti insya-Allah pada tabligh akbar bersama Syekh Dr. Ali Jadullah, kita sudah diberikan judulnya, temanya yang akan dibahas oleh Syekh pada tanggal 20 September nanti. Kekuatan tauhid akan melahirkan keajaiban. Kekuatan tauhid akan melahirkan keajaiban. Maka insya-Allah itu akan dibahas oleh Syekh.
Jadi orang-orang yang menghindarkan yang namanya kesyirikan, syirik kecil, syirik besar, mereka berupaya benar-benar menghindarkan, menjauhi itu semuanya, dan benar-benar mengikhlaskan seluruh ibadah-ibadah mereka. Sekecil apapun ibadah yang mereka lakukan, mereka ikhlaskan benar-benar jauh dari kesyirikan. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Allah yu'adzib man la yushrik bihi syai'a. Allah tidak mengazab mereka. Allah tidak mengazab mereka berarti akan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam syurga tanpa merasakan azab sedikit pun. Tanpa merasakan azab sedikit pun. Kalau benar-benar mereka menunaikan hak Allah. Makanya kita benar-benar menjauhinya. Benar-benar menghindarkan segala kesyirikan-kesyirikan. Bahkan kalau kita melihat beberapa dalil yang menjelaskan bahaya-bahaya orang yang mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Ini maksudnya adalah syirik besar. Syirik besar. Dan orang yang datang kepada dukun lalu membenarkan ucapan dukun, bahkan melakukan apa yang disampaikan oleh dukun, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Sudahlah mereka datang bertanya, kemudian jawabannya dibenarkannya, tak cukup dibenarkan di dalam hati mereka, mereka juga mengamalkannya. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh dukun, sekalipun itu sulit rasanya kalau orang normal. Memasukkan Al-Quran ke peceran, orang normal sulit nggak itu? Bagaimana kalamullah Al-Quran dimasukkan ke peceran, tempat pembuangan, na'udzubillah, kotoran? Dukunnya mengatakan masukkan Al-Quran ke peceran. Dilakukan? Dilakukan. Datang seorang wanita, bagaimana supaya suaminya tak terpikat dengan wanita-wanita lain? Masukkan ke air minum suamimu air darah haidmu. Bagaimana caranya Pak Dukun? Oh, bukan Pak Dukun ya, Mbah Dukun. Nanti kan beda, nampak darahnya merah. Oh gampang, kan ada apa? Minuman yang merah-merah itu. Hah? Sirup kan ada. La ilaha illallah. Apa benar ada kasus gitu, Ustaz? Ada kasus jemaah. Ada kasus seperti itu. Siapa yang memerintahkan itu? Dukun. Na'udzubillah. Ini syirik besar atau tidak? Syirik besar. Maka siapapun yang melakukan syirik besar, mati di atas itu, maka ini yang akan didapatkan. Walaupun demikian jemaah, kita tetap tidak boleh mengatakan, pelaku syirik. Hei antum musyrik. Musyrik. Tetap tidak boleh. Makanya, keliru, benar-benar keliru. Kita dikatakan kelompok mengatakan manusia itu pelaku syirik. Siapa yang bilang? Yang kita komentari bukan orangnya, yang kita komentari perbuatannya.
Yang kita komentari perbuatannya, bukan orangnya. Enggak boleh kita melakukan. Kalau ada orang yang sujud kepada kuburan, kita katakan, fulan, antum ahli syirik, antum musyrik. Enggak boleh. Karena bisa saja kan ada dobit-dobitnya. Bisa saja dia tidak tahu itu kesyirikan. Bisa saja ada syubhat di kepalanya. Bisa saja. Bisa saja tahu, itulah taunya ibadah. Namun ini diberikan oleh Allah ancaman di akhirat. Apa ancamannya? Yang pertama, Allah tidak ampuni dosanya. Ini ancaman di akhirat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosanya kalau mati di atas kesyirikan, syirik besar. Itu pun tetap kita berupaya menjauhi seluruh namanya syirik, mau syirik besar maupun syirik kecil. Bahkan sebagian ulama atas penjelasan Syekh Abdul Razak di dalam ayat ini, dia mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pelaku syirik. Di sini ada tidak jelaskan syirik besar atau syirik kecil? Ada penjelasan di sini? Enggak ada. Maka sebagian ulama kata penjelasan, ini juga termasuk dalam syirik kecil. Makanya kita harus berhati-hati. Ada orang, syirik kecil aja kok. Syirik kecil aja kok. Terlalu sepele dengan kesyirikan. Padahal syirik kecil itu di atas dosa besar. Kemudian juga orang yang mati di atas kesyirikan, Allah tidak terima ibadahnya. Seluruh kebaikannya Allah tidak terima. Ini ancaman. Yang meminta kepada orang mati syirik besar. Syirik besar. Kalau seandainya tidak bertaubat kepada Allah, mati di atas keyakinan seperti ini, seperti dikisahkan ketika ada manusia-manusia di dalam kapal, mereka naik kapal, di atas kapal, kemudian mereka di tengah-tengah lautan, lalu terjadilah ombak. Ada yang memanggil manusia yang sudah wafat beribu tahun yang lamanya. Ya Syekh Fulan, tolonglah kami. Tenggelam mati. Mati di atas apa itu? Syirik besar. Orang-orang jahiliyah dahulu, ketika dalam keadaan sangat genting, siapa yang mereka panggil? Allah jemaah. Bahkan ketika ditanya, ente punya berapa Tuhan? Kami punya 7 Tuhan. Kalau seandainya dalam keadaan genting, dalam keadaan benar-benar bahaya, Tuhan yang mana yang ente panggil? Tuhan yang mana yang anda minta di atas langit? Itu orang kafir jahil zaman dulu. Ini na'udzubillah, dalam keadaan genting, bahaya, dalam keadaan tenang, ini manggil yang dipanggil bukan Allah. Bahaya sekali. Maka Allah kalau mati di atas itu syirik besar, Allah tidak terima kebaikan apapun, sekecil apapun Allah tidak terima. Ini berlaku di mana? Di dunia atau di akhirat? Allah tidak terima kebaikan di akhirat atau di dunia? Di akhirat. Makanya ancaman-ancaman orang yang mati di atas syirik besar, itu ancamannya besar di akhirat. Tidak terima Allah, terima ibadahnya, kebaikannya. Allah tidak hapuskan dosanya. Na'udzubillah. Bahkan Allah haramkan syurga
baginya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah lalu mati di atas kesyirikan itu, Allah haramkan syurga baginya. Makanya yang kita takutkan ini adalah semua ancaman-ancaman itu perkaranya di akhirat. Namun terkadang terlalu keras ketika kita mengingatkannya. Ketika kita mengingatkan hati-hati dengan syirik besar, hati-hati dengan syirik besar. Namun kita dicela. Padahal ahibati fillah, itu bukti kita cinta kepada mereka. Tidak ada orang yang paling cinta kepada manusia, tidak ada orang yang paling sayang kepada manusia kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita seru mereka supaya menghindarkan kesyirikan, karena itu menyebabkan ke dalam neraka. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang pemilik neraka. Yang mengatakan Allah haramkan syurga, pemilik syurga. Kita hanya menyampaikan saja, bukan mengatakan ente masuk neraka, ente masuk, seolah-olah kalian penitia neraka. Ini na'udzubillah. Kita bukan mengkotak-kotakkan si fulan neraka, bukan. Kita hanya menyampaikan ini ancaman Allah kepada manusia-manusia yang kalau mati di atas kesyirikan. Itu bukti sayang kita kepada mereka. Karena sayang kita kepada mereka. Ahibati fillah, anda rasa sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita kembali berjumpa, akan kita bahas kembali tentang kitab Al-Usul As-Salasah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, memberikan keistiqomahan untuk menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita dari segala perkara-perkara yang itu dihukumi oleh syariat, termasuk kesyirikan, syirik. Maka kita menjaga itu dengan cara apa kita menjaganya? Dengan belajar itu syirik atau tidak. Karena orang yang tidak tahu itu perkara syirik pasti jatuh ke lembah syirik itu pasti. Namun ketika kita ketahui itu syirik, maka hendaknya kita jauhi. Terkadang kita yang sudah ngaji pun kena. Bersalaman dengan ustaz kibar, alhamdulillah ustaz, tangan ana masya Allah. Ada apa itu? Alhamdulillah ustaz, berkah. Ya. Maka kita benar-benar minta kepada Allah dijauhkan dari perkara-perkara itu. Ini saja. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.